Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya hidup kita semua ada dalam tangan Tuhan. Kembali lagi dalam program yang sederhana ini, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Dan saya rindu lewat program yang sederhana ini terus dapat memberkati, dapat menjadi kekuatan bagi saya dan saudara di situasi yang tidak menentu. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan kuat, kita akan mampu, kita akan terus maju melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Selamat pagi Ibu Silvana Wotulo, Tuhan memberkati. Ya, kita masih menunggu narasumber kita Bapak Pendeta Steve Kumendong dari Bandung yang akan menjadi narasumber dalam program Suka-Sukamu Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi, FB Aldi Masih 2 itu adalah FB saya, karena FB saya yang satu sudah penuh. Jadi Bapak Ibu, wah selamat pagi Ibu Yunda Mumek Woruntu. Tuhan berkati. Saya percaya dimanapun saudara berada yang terus mendukung program ini untuk menjadi berkat. Karena kita percaya hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan pagi hari ini selain kita bersyukur bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung program ini untuk terus dapat menjadi berkat. Sekali lagi, oke, terima kasih Ibu Silvana Wotulo ya. Kita berharap di minggu-minggu akan datang bisa jadi narasumber di pagi hari. Kita saling berbagi kebenaran firman Allah. Haleluya. Karena kita percaya hanya firman Allah yang dapat menjadi kekuatan bagi saya dan saudara di situasi yang terjadi hari-hari ini. Tidak ada yang bisa prediksi dengan keadaan hidup kita. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang selalu menolong dan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara untuk tetap bertahan, untuk tetap maju di dalam Tuhan, apapun keadaan situasi yang terjadi. Karena kita percaya hanya Tuhan yang sumber jawaban, sumber kekuatan, yang memampukan saya dan saudara untuk tetap berdiri, untuk tetap melayani, untuk tetap setia dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sambil menunggu narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Pendeta Steve Kumendong, dan sekali lagi saya mengingatkan pada tanggal 16 Februari kita akan ada Zoom meeting di Suka-Sukamu Tuhan. Yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Pendeta Samuel Zaka dari Sulawesi Tenggara. Kita akan lewat Zoom meeting. Bapak Ibu yang mau join, mau gabung, silakan bergabung. Dan saya percaya sama-sama kita rindu untuk diberkati. Ya, saya masih menunggu narasumber kita Bapak Pendeta Steve Kumendong ya, dari Bandung. Yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua ada sehat-sehat dan kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya ketika kita kuat, ketika orang sehat, saya percaya ada kekuatan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Ya, kita sudah akan terima pada pagi hari ini. Kita berharap bisa join tadi. Ya, sekali lagi, sepertinya sedikit lagi kita akan masuk. Bapak Pendeta Steve Kumendong akan join pagi hari ini. Ya, bisa diterima Pak Pendeta Steve Kumendong. Ya, saya sering panggil Kak Steve. Ya, haleluya. Ya, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung dalam program yang sederhana. Tapi saya percaya pagi hari ini ada firman Allah yang luar biasa. Ya akan memberkati saya dan saudara ya. Sekali lagi masih tertolak ya. Kita masih berharap ya. Masih keluar sepertinya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat dukungan saudara dalam program yang sederhana ini. Tapi saya percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Saya percaya bahwa keadaan hari-hari ini kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Yesus memberikan kekuatan kita di hari-hari ini. Dunia yang tidak penuh dengan tidak kepastian. Dunia yang penuh dengan kekhawatiran.
Tapi bersama Yesus kita percaya kita akan kuat, kita akan mampu lewati setiap hari demi hari. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, sekali lagi saya sudah menerima ya, bisa diterima Bapak Pendeta Steve Kumendong. Kita berharap, kita berdoa pagi hari ini supaya bisa join dalam program yang sederhana. Tapi saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah sederhana. Karena kita percaya hidup ini karena anugerah Allah. Hidup ini karena kesempatan, ya. Saya ingin sedikit bersaksi. Saya percaya kalau saya ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, ya. Bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Sehingga kita seringkali berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Selamat pagi Ibu Yolanda Urara yang ada di Batam, ya. Tuhan memberkati. Pagi hari ini saya percaya bahwa dengan program yang sederhana. Tapi saya percaya Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Yesus yang ajaib, ya. Sekali lagi kita masih menunggu Bapak Pendeta Steve Kumendong, ya, belum masuk ya tadi sepertinya. Tapi hari ini saya katakan bahwa hidup ini kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup, ya. Tapi mari kehidupan saya dan saudara untuk kita terus dekat dengan Tuhan, untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tadi sebelum live, ya, sepertinya sesak nafas, wah. Tapi saya percaya Tuhan. Saya percaya bahwa hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Oke, bisa diterima, saya sudah terima Pak Steve. Handphonenya jangan kasih tidur. Jangan sewa diri, saya tidur. Haleluya. Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Pendeta Steve Kumendong, sekali lagi, Facebook Ardiles masih 2 itu adalah Facebook saya, ya. Tadi ada teman-teman, terima kasih. Ya, teman-teman pikir itu bajakan lagi, ya. Karena memang hari-hari ini, haleluya. 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 Selamat datang Bapak Pendeta Steve, atau sering saya panggil Kak Steve. Apa kabar, sehat? Luar biasa. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu kembali lagi kita bisa menghadirkan hamba Tuhan Bapak Pendeta Steve Kumendong dari Bandung. Sekali lagi, program ini adalah program yang sederhana, tapi saya katakan bahwa firman Allah tidak pernah sederhana, memberkati saudara dan saya. Sebab itu buka hati kita, siapkan hati saudara, terima firman Allah, yakinkanlah kita sangat membutuhkan firman Allah. Bapak itu Bapak Pendeta Steve, kita akan berdoa dulu, ya. Baru kita masuk pada firman Allah. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami menikmati kasih Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri, kami mau terus bekerja. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak itu lewat program yang sederhana. Tapi kami tahu firman-Mu tidak pernah sederhana untuk memberkati para pemirsa. Maupun kami yang mendengar, maupun yang akan kembali menonton program ini. Kami rindu ada kebenaran firman-Mu yang memulihkan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jaringan yang kami pakai. Semuanya ada dalam pengurapan Allah. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Steve. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Pastor Aldi. Terima kasih atas kesempatan yang kesekian kali saya diundang di acara yang dahsyat ini. Suka-sukamu Tuhan, ya. Haleluya. Acara ini sudah mendunia dan saya yakin sangat-sangat banyak memberkati. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mendampingi dan menguatkan. Yes. Kita lihat Haleluya. kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu pembelaanku yang pertama
tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaran Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Pagi hari ini kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab 2 Timotius. Tadi saya katakan bahwa tema kita adalah Tuhan mendampingi dan menguatkan. Berarti ada 2 poin, ada 2 hal di sini. Tuhan kita itu mendampingi. Mendampingi berarti dalam setiap perjalanan kita, dia mendampingi kita. Di kiri kita, di kanan kita, di depan kita, di belakang kita. Dan menguatkan. Menguatkan berarti dari dalam diri kita. Jadi Tuhan ada di sekitar kita. Bahkan dari dalam hidup kita. Jadi Tuhan mendampingi kita. Dan Tuhan menguatkan kita. Karena dia adalah Allah yang kita kenal dengan nama Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi masalah. Betul. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ia akan menyertai kita. Sampai kesudahan alam. Nah, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, bangsa yang luar biasa, kita tahu mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka selalu menghadapi masalah. Dan di setiap masalah, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Musa kita kenal seorang nabi besar. Dia juga menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang tidak mudah. Tetapi Tuhan selalu mendampingi dan menguatkan. Sehingga dia mampu melewati setiap pergumulan, setiap tantangan. Secara manusia, kita pasti bisa menjadi lemah karena berbagai macam tekanan, berbagai macam persoalan, berbagai macam penyakit yang kita hadapi. Tetapi jika Tuhan yang kita jadikan Allah mendampingi dan menguatkan kita, saya percaya kita akan berkata bersama Yesus kita capai melakukan segala perkara. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan secara cepat pagi hari ini. Apa sih tujuan Tuhan mendampingi dan menguatkan kita? Ya, sekali lagi, apa tujuan Tuhan mendampingi dan menguatkan kita? Yang pertama, agar kita dapat tenang dan berserah. Sekali lagi, agar kita dapat tenang dan berserah. Coba kita lihat Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Luar biasa. Ya. Jadi, dalam tinggal tenang dan berserah, di situ letak kekuatan kita. Makanya Tuhan mau mendampingi kita supaya kita menjadi orang yang tenang dan berserah dalam segala hal. Ya. Situasi pandemi hari-hari ini, masalah COVID-19 adalah satu masalah yang besar, yang berat hari-hari ini. Sudah setahun lebih kita, sudah setahun kurang lebih, hampir setahun ya kurang lebih. Kita ada di masa pandemi COVID-19. Awal-awal mungkin kita melihat orang-orang yang kita tidak kenal yang kena COVID. Tapi hari-hari ini, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin kita sendiri, terpapar dengan COVID-19. Saya pun mungkin sebagian pemirsa, sebagian yang mengikuti acara Suka-Sukamu Tuhan, mungkin pernah melihat atau berteman dengan FB saya, pernah melihat status saya. Saya
terpapar COVID-19. Jadi ketika saya terpapar, rasanya sudah down. Rasanya saya antara hidup dan mati. Menimpa saya. Bahkan bukan hanya saya. Istri, anak, dan ketiga pengerja kami. Satu rumah. Kami terpapar COVID-19. Jadi hal ini membuat sesuatu tekanan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Allah yang luar biasa, yang selalu mendampingi, yang menyertai kita di luar visi kita, di luar tubuh kita. Bahkan dia menguatkan lewat kekuatan Roh Kudus dari dalam tubuh kita. Itulah hebatnya Tuhan kita, saudara. Makanya jangan tinggalkan yang namanya Yesus. Percaya terus bahwa Yesus menolongmu. Engkau yang sedang menghadapi masalah apapun itu. Mungkin engkau sedang bukan terpapar COVID, tetapi engkau terpapar dampak dari COVID-19 dengan ekonomimu hancur, ekonomimu bangkrut, engkau merasa habislah saya. Tetapi di dalam Tuhan, kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau orang percaya, Tuhan mendampingimu dan menguatkan. Makanya jadilah tenang dan berserah kepada Tuhan. Ada ayat berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang tidak tenang tidak dapat berdoa dengan baik. Jadi doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Berarti ketika kita mengalami ketenangan dalam doa, kuasa doa itu akan terbukti. Besar kuasanya dan akan menyatakan pertolongan yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi tadi saya katakan, kita harus memiliki kehidupan yang tenang, yang membuat kita tenang. Saudara, sedikit kesaksian. Ketika saya terpapar COVID-19, pertama memang istri saya yang kena dan anak saya. Kemudian saya yang ketiga. Nah, dari kami dan pengerja 3, 6 orang kami. Dari kami berenam, saya yang paling fatal. Saya sampai dibantu oksigen. Saya lemah karena saya ada komorbid, ya, ada sakit yang mengikuti, yaitu jantung, ya, sakit jantung. Jadi orang yang kena COVID ketika ada komorbidnya itu akan lebih sulit untuk bisa bangkit. Nah, saya rasanya sampai saya ada pada satu titik yang saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Puji Tuhan, istri saya menguatkan saya, dia mensupport saya. Sehingga saya mampu menikmati, melihat ketenangan. Jadi saya bisa berdoa. Ya. Jangankan saya berpikir, saya hamba Tuhan. Tapi ada di satu titik ketika alami sakit ini, saudara. Saya sampai rasanya tidak bisa baca Alkitab lagi. Rasanya tidak bisa berdoa. Memang ini pekerjaan setan, pekerjaan kuasa gelap yang mau menghancurkan kita. Benar-benar sehingga kita tidak mampu berserah, tidak mampu tenang. Ya, pikiran saya, alam bawah sadar saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya dan istri saya ada di satu titik, saya beberapa malam sampai mimpi orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan saya menjadi pembawa virus kepada rekan-rekan saya. Itu membuat menekan saya, saudara. Bahkan istri saya, dia sudah bermimpi di satu tidur, dia bermimpi. Dia sudah ditangisi karena ada karangan bunga yang menuliskan, "Selamat jalan Dr. Anis Tiasi." Dia sudah ada pada satu kondisi itu. Jadi kami merasa satu tekanan yang luar biasa. Tetapi syukur kepada Tuhan. Bersyukur kita punya Bapa yang luar biasa. Yang saya terlalu yakin dia mendampingi, dia menguatkan. Jadi kami bangkit. Ya, kami lawan itu. Di pastori saya bilang, mari kita doa peperangan. Sebab ini pekerjaan setan yang mau menekan iman kami. Sehingga sampai kami tertekan begitu rupa. Luar biasa. COVID-19 bukan penyakit kutukan. Mungkin orang berpikir kena COVID itu penyakit kutukan. Memang ketika kita kena COVID, mungkin kita dikucilkan. Mungkin kita dicemooh.
mungkin kita diomongin. Nggak usah pikirin. Saya mau katakan, saudara yang sementara terpapar COVID-19, jangan dipikirin itu. Jangan dimasukin hati. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya kita masih punya masa depan. Kita masih punya sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dengan luar biasa dalam hidup kita. Ya, ingat, Tuhan mendampingimu dan menguatkan. Kenapa? Karena itulah tujuan Tuhan, supaya kita bangkit, kita tenang, kita berserah, kita lawan pekerjaan kuasa gelap itu. Yang kedua, apa maksud Tuhan? Apa target Tuhan untuk mendampingi dan menguatkan kita? Karena Tuhan mau, yang kedua, menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Sekali lagi, karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat kita. Kita buka Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal 33. Ayat yang ke-13. Saya baca. Kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terbaik, yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, ayat ini menunjukkan Tuhan mampu, Tuhan mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah puas dengan kita. Dengan anak-anak Tuhan yang setia, bergantung dan berharap kepada Dia. Karena itu, Dia ingin menjadikan kita the best. Dia ingin menjadikan kita yang terbaik. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat tadi, yang terbaik yang ditumbuhkan bulan. Apa yang terbaik yang ditumbuhkan bulan? Yang terbaik yang dihasilkan matahari. Orang menunggu matahari, sinar matahari. Apa yang membuat sinar matahari dan membuat di dunia ini yang terbaik? Bayangkan, Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Samudra, tumbuh-tumbuhan. Jadi saya mau katakan, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak rugi. Karena Tuhan sementara menyediakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang the best bagi hidupmu, bagi pribadimu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, masa depan mereka yang sudah sediakan yang terbaik. Saya senang melihat ada beberapa hamba Tuhan, khusus di kalangan GPD yang saya lihat, anak-anaknya berhasil dalam studi, bahkan beberapa yang saya lihat mendapat predikat cum laude. Dan saya mau katakan ini yang terbaik yang Tuhan sediakan. Memang pasti melewati satu pergumulan yang berat, pasti melewati proses. Tetapi sebenarnya proses pergumulan itu adalah wadah, sarana yang Tuhan sediakan berkat yang terbaik. Amin. Jadi saya mau katakan, apa yang terbaik yang saudara inginkan terjadi dalam hidupmu, itu yang Tuhan akan sediakan. Amin. Saudara coba ukur apa yang terbaik yang engkau inginkan. Kalau kita mampu menyediakan yang terbaik. Bahkan Alkitab katakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Yang kita pikirkan aja Tuhan beri yang terbaik, apalagi ya yang belum kita pikirkan, Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu itu. Bapak Ibu Saudara, pemirsa acara Suka-Sukamu Tuhan, pagi hari ini saya percaya tidak kebetulan firman Tuhan datang. Saya hanya bicara 2 poin, ada 2 poin lagi, tapi saya berhenti di poin kedua. Dan saya mau katakan, ingat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan Dia mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bertahan dalam setiap pergumulan. Amin. Ya. Jangan menyerah. Ya. Bangkit.
semangat. Ya, Yes. bahasa-bahasa yang saya lihat di FB, cemungut. Ya, mari kita cemungut. Ya. Kita kalau tulis kata-kata rohani kebanyakan di sosmed cuman like. Tapi kalau kita cerita cemungut, bukan semangat, cemungut, waduh itu komennya banyak banget. Ya, makanya saya katakan cemungut, saudara. Bangkit, yang membangkitkan dirimu bukan orang lain. Engkau dengan Tuhan. Ya, engkau yang sedang terpuruk sekarang. Engkau yang sedang terpapar sekarang, yang mungkin engkau merasa tidak bisa berbuat apa. Pagi hari ini saudara dengar firman Tuhan. Saudara akan dilawat oleh Tuhan. Saudara akan dijamah oleh Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup rapat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Pastor Airi. Silakan. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, betapa kita perlu pendampingan Tuhan hari-hari ini. Amin. Dunia yang penuh dengan tidak pasti hari-hari ini. Tapi saya yakin bahwa Tuhanlah, seperti firman Allah, sangat penting. Saya katakan ketika senior saya, atau saya sering panggil Kak Steve, ketika saya lihat, ketika beliau, ini sebagai manusia tidak bisa pungkiri, saya bilang, ketika beliau, saya lihat live, ketika beliau dinyatakan positif, ya, hari ini kelihatan 17 tahun, ya. Tapi waktu itu memang keadaan, ya. Tapi saya percaya, saya mulai berpikir waktu itu Kak Steve, istri dari Pak Steve, ada dokter kan, ya. Artinya tidak ada yang bisa menjamin selain Tuhan yang mendampingi hidup kita. Betul. Ya. Amin. Ya, kalau saya bilang istri Pak Steve adalah seorang dokter, tapi saya katakan istrinya juga kena COVID. Anaknya kena COVID, 3 pengerjanya kena COVID. Siapa yang bisa dampingi ketika kondisi itu? Saya percaya 6-6 bisa ada pagi hari ini karena pendampingan Tuhan yang tidak pernah berubah dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kak Steve, boleh nggak saya bertanya pagi hari ini? Ya, silakan. Pengalaman ketika kena COVID itu apa yang ada dalam pikirannya? Yang tadi selain itu yang mulai ada timbul kerans bunga, ya kan? Tapi kelihatan masih umur panjang, masih panjang kita dengan Kak Steve. Saya tadi pun hampir lewat, saudara ya. Hampir langsung ya tadi sebelum saya berdoa, saya panggil anak ke kancing begitu ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Haleluya. Boleh Kak Steve? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, jadi ketika saya sedikit cerita, jadi karena dia setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang COVID, ya mengurus pasien-pasien yang COVID. Jadi memang istri saya sudah 5 kali di swab dari mulai bulan Maret, April, beberapa bulan kemudian dia swab lagi, itu sampai 5 kali swab dia negatif. Tapi yang ke-6 kemarin yang bulan Desember itu, karena kondisi tubuhnya menurun, capek, dia kena COVID. Jadi dia dan anak saya di swab positif. Saya takut di swab, saudara, karena saya lihat orang kalau di swab ditusuk di hidung dan mulut. Tapi itulah Tuhan. Jadi bagian laboratorium karena dia dokter bisa minta datang ke rumah untuk di swab. Swabnya diambil di rumah, dilakukan di rumah. Istri saya tidak paksa saya karena takut mereka berdua. Tapi ketika 2 hari kemudian hasil swab itu sudah positif, istri saya dan anak saya langsung pergi sendiri ke laboratorium untuk di swab. Dan yang saya mau katakan, 2 hari kemudian itu Tuhan persiapkan saya untuk siap, untuk terima kabar bahwa saya juga positif. Itulah Tuhan kita. Betapa Tuhan mendampingi dan menguatkan. Mungkin ketika istri saya dan anak saya di swab, saya belum siap. Saya pasti berontak secara manusia. Tetapi itulah 2 hari Tuhan kasih kesempatan saya untuk. Jadi ketika saya di swab 2 hari kemudian hasil swabnya positif, istri saya bilang hasil swab kamu juga positif. Saya sudah siap. Ya, saya sudah siap. Itulah luar biasa Tuhan. Ya, jadi ketika kita siap, beda memang ketika kita siap dan tidak siap. Jadi ketika kita dalam Tuhan, sebenarnya
apapun yang akan terjadi, kita sudah siap. Amin. Ya. Karena itu membuat iman kita kuat. Ya. Yes. Gitu, Pastor. Wow, memang keadaan saya katakan tadi luar biasa ya. Tadi ada yang bilang, saya sempat gaya gimana tadi, sampai tadi sebelum setengah jam ya, sepertinya saya harus bolak-balik. Ini kata Pastor Chris, gara-gara rage di Manado, ini bukan gara-gara rage. Ya. Tapi betapa Tuhan itu Tuhan yang mengerti dengan saya dan saudara. Tuhan tahu keadaan kita. Tadi Pastor Kak Steve bilang, ya pertama belum siap, tetapi ketika beliau siap, walaupun harus terima dengan positif, saya percaya Tuhan sudah perlengkapkan. Kita pegang firman Allah, 1 Korintus 10 itu ya, pencobaan yang kita akan alami tidak akan melebihi kekuatan. Dan saya percaya ada hal yang besar. Kak Steve, boleh satu lagi saya pertanyaan. Ya. Kalau orang ketika kadang-kadang orang banyak yang seperti tadi, seringkali kita kalau orang kena COVID, ada orang bilang itu kena hukuman. Ada kan awalnya seperti ya ketika kita lihat harus diasingkan. Memang dia bagaimana untuk kita sebagai hamba Tuhan untuk menguatkan mereka hari-hari ini, karena saya katakan kita pun hamba Tuhan, ketika pun alami itu, tidak bisa dibohongi, pasti ada rasa drop, itu pasti ada. Tapi bagaimana mereka yang alami hari ini, untuk kita benar-benar menguatkan mereka, untuk mereka tetap kuat di ketika mereka harus lewati namanya COVID ini dalam kehidupan mereka. Ya, jadi bagi saya, kalau menurut saya ini, ketika kita terpapar COVID-19, ini bukan kutukan Tuhan. Sebab kalau saya melihat COVID ini sangat rentan kepada semua orang bisa terpapar. Semua orang bisa terpapar. Di tempat kerja istri saya, sampai rekan-rekannya bilang, Dokter Ani sangat menjaga protokol kesehatan, sangat bersih, kok kena itu. Kita membandingkan orang yang di pasar, orang yang di jalan, yang tidak protokol kesehatannya tidak benar, mereka tidak kena. Gitu. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa itu bagi saya nggak bisa kita katakan itu ketika kita yang terpapar dan kita kena kutukan Tuhan. Enggak. Dan ketika saudara yang terpapar, saya mau katakan tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Tuhan mengizinkan itu terjadi, sehingga kita harus menunjukkan, kita harus mempraktekkan iman kita supaya kita kuat. Jadi pikiran kita jangan dihantui dengan hal-hal yang negatif. Bangkit. Saya melihat ketiga pengerja saya itu, selain mereka karena mereka masih muda, mereka tidak takut. Mereka jalani aktivitas seperti biasa, walaupun memang kami isolasi mandiri di rumah, tidak boleh keluar. Kami memang membatasi, karena istri saya tahu prokes, protokol kesehatan, dia tidak mengizinkan kami keluar. Jadi kami makan lewat online, gitu. Tidak keluar kami. Dan saya melihat, ya itulah, kadangkala yang akan membuat kita drop, pikiran kita dan perasaan kita. Itu yang membuat kita drop. Makanya saya mau katakan, bangkitkan imanmu. Yes. Saya juga ada di posisi itu. Jadi selain isi saya menguatkan saya juga berdoa, bangkit. Amin. Sebab yang mampu membangkitkan, walaupun banyak orang mendoakan, tapi kalau kita tidak mau bangkit, itu akan terpuruk. Ada ayat berkata, hati yang gembira adalah obat yang manja. Yes. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini sangat luar biasa. Memang ketika saya terpapar, rasanya sulit untuk mengamenkan ayat ini. Tetapi saya bangkit. Ya, saya bilang bahwa obat dari hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus mengerti. Orang kalau sakit COVID, minum obat. Nah, saya mau katakan, kalau hatimu senang, kalau hatimu tidak tertekan, kalau engkau tidak tertekan, kamu memiliki hati yang baik, hati yang sukacita,
itu obat. Jadi akan keluar dari dalam diri kita kekuatan itu. Ya, jadi jangan takut. Kalau Tuhan belum mengizinkan engkau meninggal, belum waktu Tuhan, engkau belum akan meninggal. Amin. Walaupun engkau sudah terpapar COVID-19. Ada orang-orang saya melihat pengalaman, sudah di ICU, ada yang lolos dari maut, sembuh. Ya. Walaupun mungkin kita lihat ada orang-orang yang juga akhirnya meninggal. Tetapi banyak orang yang menurut manusia tidak akan tertolong. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, itu belum akan terjadi. Seperti itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin firman Allah, apa yang engkau takuti itu yang terjadi. Ya. Saya tertanam dalam pikiran sekarang, saya dimanapun saya katakan bahwa kalau seperti Kak Steve bilang tadi, Ibu dokter ya salah satu yang memang soal protokol kesehatan, pakai masker ya. Tapi memang kalau Tuhan izinkan, saya percaya lewat peristiwa COVID terjadi dalam keluarga Pak Pendeta Steve Kumendong, menjadi kesaksian bahwa Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih beri kesempatan untuk melakukan perkara. Karena sekali lagi saya pegang firman Allah bahwa kematian itu ada dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kematian ada dalam tangan Tuhan, tapi jangan karena kita bilang, waktu hidup kita di tangan Tuhan. Kemarin saya khotbah di Manado, saya bilang, kalau kita tahu hidup kita di tangan Tuhan, so tahu orang COVID, orang piba polo apa dia. Itu enggak bijak, iya kan? Itu enggak bijak. Tapi kalau kita enggak tahu orang itu COVID, karena saya pernah satu mobil orang yang kena positif, tapi Tuhan enggak izinkan saya kena COVID, saya percaya hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Dan yakin bahwa ada pun hamba Tuhan di Jawa Barat ya, kalau saya tidak salah, umur yang sudah tua, yang kena COVID masih ada, yang masih muda-muda yang sudah pergi. Artinya hidup kita semua ada dalam tangan Tuhan. Mari hari-hari ini Bapak Ibu teman-teman berpikirlah positif ya. Ada orang berkata kita harus berpikir positif, kalau swab harus negatif. Ya kan? Tapi saya percaya pada pagi hari ini kita sangat perlu pendampingan Tuhan. Kekayaanmu ketika saya ada di Mamuju kemarin ya, ketika saya ada di Mamuju dan baru berapa detik saya duduk di gereja GPD Mamuju, 5,2 gempa Mamuju. Ya. Dan saya lihat betapa tidak ada yang bisa kita banggakan, ya kan? Tidak ada yang kita bisa banggakan selain kalau kita ada Tuhan selalu mendamping hidup kita. Ada kurang lebih 9 gereja yang harus dirobohkan, dan ikon dari Sulawesi Barat, gedung gubernur yang mewah, akhirnya harus roboh karena gempa 6,2. Dan ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan jemaatnya, Bapak Gembala ini adalah jemaatnya yang anaknya namanya Angel, yang Bapak Ibu yang jadi viral, yang selamat diruntuh oleh bangunan yang ada, tapi mamanya harus meninggal. Dan saya katakan ada orang yang saya ketemu ketika itu baru seminggu tinggal di rumah itu, 4 orang meninggal. Artinya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Situasi hari-hari ini saya mengajak saudara lewat firman Allah. Mari kita perlu pendampingan Tuhan. Jangan pernah engkau andalkan kekayaanmu. Jangan engkau andalkan kedudukanmu, kekuatanmu. Mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan dengar statement terakhir untuk pagi hari ini, untuk menguatkan kita semua. Betapa sangat penting pendampingan Tuhan di dalam hidupanmu pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Steve atau Kak Steve pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara Suka-Sukamu Tuhan ini, saya katakan bahwa ketika kita memiliki yang namanya Yesus, otomatis kita dapat mengalami Tuhan mendampingimu dan Tuhan menguatkan. Jadi dua hal ini itu sudah cukup dan sangat cukup ada dalam hidup kita.
kita cari di mana. Ketika Tuhan mendampingi, coba kita perhatikan, ketika orang-orang hebat atau pejabat, mereka bepergian, mereka didampingi. Depan mungkin ada rider, belakang ada pengikutnya. Ketika turun pejabat, mereka dikelilingi orang-orang yang mendampingi, yang bukan orang-orang biasa. Nah, saya mau katakan, kita tuh di mata Tuhan adalah orang-orang yang sangat Tuhan kasihi. Ya, kita adalah orang-orang yang sangat Tuhan sayangi, makanya dia perlu mendampingi. Jadi kalau dia mendampingi, keamanan itu terjamin. Kalau dia mendampingi, kita akan merasakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kalaupun saudara mungkin merasa sekarang tidak aman, itu hanya proses. Nanti waktunya Tuhan, saudara akan melihat keamanan, jaminan pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Dan kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan. Ya, seperti tadi Pastor Aldi katakan, ada firman Allah berkata, pencobaan yang diberikan itu pencobaan yang biasa. Ya, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun kita merasa sudah tidak mampu, Tuhan akan kasih jalan keluar. Amen. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Banyak cara Tuhan. 1001 macam cara Tuhan untuk menolong kita. Dia mampu membuka segala pintu. Dia mampu membuka segala hal. Haleluya. Maka dia mampu menyembuhkan sakitmu. Sakit apapun. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Sampai Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Wow. Dahsyat pagi hari ini, saya percaya kebenaran firman Allah memberikan kekuatan bagi saya, saudara. Sangat penting. Kalau seorang pejabat aja dia perlu pendampingan. Kita punya raja di atas segala raja yang selalu mendampingi. Ketika malam hari, ketika kita tidur, dia jaga kita. Dan saya percaya kalau kita ada di bulan Februari ini, di tanggal 10 ya, semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, pagi hari ini saya mengajak saudara, mari kita perlu pendampingan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Jangan pernah engkau andalkan kekuatanmu. Saya teringat Petrus, ketika Petrus mengandalkan kekuatannya, ketika dia rasa dia punya pengalaman, ketika dia harus menyeberang, Yesus mereka taruh di belakang. Akhirnya badai datang. Akhirnya Petrus tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia harus panggil Yesus. Yesus sangat penting dalam hidupmu. Sekali lagi terima kasih Kak Steve. Tuhan berkati kesaksian. Terima kasih buat firman Allah. Pagi hari ini terakhir kita akan berdoa bagi mereka yang mengalami COVID. Untuk mereka tetap kuat. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Maupun bagi keluarga mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Untuk kita berdoa supaya mereka kuat bahwa Tuhan punya rencana yang baik juga. Bahwa mereka sudah mengakhiri pertandingan dan kita percaya orang ada di dalam Tuhan. Kita akan meraih sorga yang Tuhan janjikan. Saya serahkan kepada Pak Steve. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu Terima dan kasih. pagi ini kami dapat mengikuti acara. Terima kasih Roh Kudus. Kami Pastor Aldi masih. Acara ini sangat memberkati. Bahkan pagi hari ini hamba ini sudah memberkati setiap saudara yang mengikuti acara. Yesus, kami butuh yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini, yang sedang dalam keadaan yang sakit, sedang dalam keadaan yang tutup jalan, sedang dalam keadaan yang susah, dalam masalah pribadi, masalah keluarga. Hamba-Mu berdoa bahwa Allah kita adalah Allah yang menolong saudara yang terpapar COVID-19. Ada Tuhan, masih ada Tuhan yang menguatkan-Mu. Bangkit, terbukalah mata iman-Mu melihat bahwa Tuhan akan masih yang luar biasa. Kalaupun ada pekerjaan besar yang Tuhan siapkan, Engkau disembuhkan. Haleluya. Mengalami ekonomimu hancur. Yesus, kami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada jalan yang tidak bisa dalam nama Yesus Kristus. Ada begitu banyak macam cara Tuhan akan membuka
usaha pekerjaanmu, ekonomimu, dalam nama Yesus. Percayalah Tuhan mendampingimu dan menguatkanmu, sehingga engkau bangkit, terus berserah untuk melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasih, baik yang ditinggal karena sakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Kesedihan, kami percaya penghiburan dari Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Tuhan mampu mengganti posisi orang-orang yang mereka kasih dengan posisimu yang mampu mendampingi dan menguatkan, menghibur, supaya mereka boleh melihat betapa Tuhan luar biasa. Ada rencana Tuhan di semuanya itu. Ada maksud Tuhan yang besar yang mungkin hari ini mereka belum ketahui. Tapi percayalah, hari-hari depan mereka akan melihat rencana Tuhan itu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati terus acara suka-sukamu Tuhan. Sudah memberkati banyak orang. Berkati Pastor Aldi, jamin kesehatannya, sembuhkan dia dari dia rasa sakit tadi Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan dia. Sebanyak pekerjaan yang dia harus kerjakan. Dalam nama Yesus. Tuhan akan jadi bagian hamba-Mu. Amin. Bahkan keluarganya diberkati. Dan semua pemirsa suka-sukamu Tuhan, dimanapun berada, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, diberkati Tuhan. Dengan luar biasa. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Steve atau Kak Steve buat kebenaran firman Allah. Salam buat Ibu Dokter dan anak-anak. Maju terus dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Ada Om Chris Rorong yang ada dari Manado, Ibu Selvi, ada pun dari Amerika, maupun ada Ibu Eka, saya Ibu Silvana, Pak Bambang. Sekali lagi Pak Mogonta, ya. Saya percaya sekali lagi pagi hari ini kita dari Amerika, Tante Gio, ya sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Dukunglah program yang sederhana ini. Bapak Ibu, besok kami rencana akan turun ke jalan lagi. Kami akan turun ke jalan untuk daerah Cikarang. Kami akan bagi makanan dengan program Suka-Sukamu Tuhan, ketemu dengan pemulung yang ada di Cikarang. Doakan kalau Bapak Ibu rindu membantu kami berdonasi buat program ini, kami terbuka, ya sekali lagi bisa hubungi atau inbox kepada saya yang rindu berdonasi kami, karena besok hari kami akan masak dan kami akan turun ke jalan. Ya, sekali lagi program ini adalah program yang sederhana, tapi saya percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, oleh kepercayaan teman-teman, terus bergerak. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin yang mendukung saya ada di Manado maupun ke Mamuju. Dan saya percaya setiap benih firman Allah, setiap apa yang kita kerjakan waktu yang sisa ini, saya percaya bahwa kita mau lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk satu kebanggaan kita, bukan hanya soal aldimasi, tapi saya percaya bahwa firman Allah berkata, Paulus berkata, marilah kita menjadi surat-surat yang terbuka. Orang dapat melihat kasih Tuhan, orang dapat melihat bahwa Tuhan luar biasa. Bukan nanti kita sudah punya segala-galanya baru kita bisa berbuat sesuatu, tetapi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana mereka untuk memberi makan orang yang mengikuti aku. Orang yang cukup banyak, ada kurang lebih 5.000 orang. Tetapi Tuhan memakai seorang anak kecil yang ada ikan dan roti. Saya percaya apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, tidak harus di program Suka-Sukamu Tuhan. Tapi dimanapun saudara berada, di mana lingkungan saudara berada, ketika saudara melakukan sesuatu ya untuk Tuhan. Saya percaya situasi hari-hari ini bahwa kita mau bergerak, dan doakan supaya kami bisa ke daerah-daerah. Program Suka-Sukamu Tuhan terus akan bergerak untuk menjadi berkat. Dan doakan kalau Tuhan berkehendaki, kami ada dengan teman-teman akan buka panti rehab ya di Manado, panti orang stres dan narkoba. Saya percaya bahwa itu kita kerjakan untuk Tuhan. Karena selama Tuhan izinkan kita bernafas,
Tuhan izinkan kita ada. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari yang ada, tim doa yang ada, yang terus berdoa buat program yang sederhana ini. Terima kasih buat keluarga Pak Silas Sitorus yang terus menopang. Besok hari akan ada, kita akan turun. Walaupun saya katakan, walaupun hanya beberapa kita berbagi, tapi mari kita lakukan untuk kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar malam kita akan ada narasumber kita adalah Bapak Pendeta Fenty Sayo, Wakil Sekretaris Majelis Daerah Banten. Kita akan jumpa pada jam 8 malam, sebentar malam. Dan tayangan ini kita akan live share di YouTube Suka-Sukamu Tuhan, Pastor Aldi Masih. Dan jangan lupa tanggal 16 kita akan, yang mau gabung ya, sekali lagi yang mau gabung di sama-sama di Zoom meeting Suka-Sukamu Tuhan pada tanggal 16 dengan narasumber adalah Bapak Pendeta Samuel Zakat dari Sulawesi Tenggara dalam tema tentang keluarga. Dan besok hari kita akan punya narasumber besok pagi adalah Ibu Pendeta Reni Tikoalu Rawis dari Manado, Gembala GPDI Pusat Languan, yang akan menjadi narasumber dalam program yang sederhana. Tapi saya percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Dukung terus program ini untuk dapat menjadi berkat. Biarlah Yesus semakin besar dan kita semakin kecil dan Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa sebentar malam bersama saya, Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak dan masih bernafas, dan semuanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Lakukanlah apa yang engkau bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.